Selamat pagi umat yang terkasih. Pada hari ini gereja memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan seperti minggu Prapaskah sebelumnya masih dalam tema pertobatan. Dan pada hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita akan semakin mendalami makna dari puasa itu sebagai salah satu ciri khas di dalam gereja Katolik. Sebelum kita merenungkan makna puasa ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kehidupan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau memberi waktu yang baik, kesempatan yang indah kepada kami untuk merenungkan makna pertobatan di masa Prapaskah ini. Ya Tuhan, bukalah hati pikiran kami semua agar di masa Prapaskah ini kami semakin mampu untuk membuka diri kepadamu untuk bertobat, agar kami layak dan pantas untuk merenungkan dan menerima Putramu Yesus Kristus secara khusus pada masa Paskah nanti. Kami memuji memuliakan Dikau ya Tuhan lewat Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hampir dipastikan bahwa di dalam setiap agama itu memiliki aneka kekayaan rohani. Dan kekayaan rohani ini sebagai jalan atau sebagai jembatan untuk semakin mengenal diri, semakin mengenal alam semesta, dan tentu saja untuk semakin mengenal Tuhan. Dan setiap pemeluk agama tentu saja berusaha sedemikian rupa untuk menjalankan apa yang diajarkan di dalam ajarannya. Untuk apa? Tentu saja untuk semakin layak dan semakin pantas untuk menerima kehadiran Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini umat Katolik sedang memasuki masa puasa, dan itu berlangsung 40 hari yang diawali pada hari Rabu Abu. Nah, bagaimana berpuasa menurut ajaran Katolik? Bagi Katolik, puasa dan pantang artinya sebagai tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, juga untuk semakin mendoakan keselamatan bagi dunia dan tentu saja pertama-tama bagi keluarga, suami istri, anak-anak, saudara-saudara, dan juga para pemimpin gereja dan lain-lain. Dalam Kodeks Juris Canonici atau kitab hukum kanonik pada kanon 1249 dikatakan bahwa semua orang beriman Kristen itu wajib menurut caranya masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Dan dalam kanon 1250 juga diatur mengenai hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja, yaitu setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga pada masa Prapaskah seperti saat ini. Nah, saudara yang terkasih, siapa saja yang terikat dengan pantang itu? Menurut kanon 1252, pantang ini mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun, dan puasa mengikat semua yang berusia dewasa sampai awal tahun yang ke-60. Pada saat berpuasa hanya satu kali makan kenyang tentu saja, dan dapat dipilih sendiri apakah pagi, siang, atau malam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lantaran yang ditetapkan oleh gereja di sini juga ada disebut syarat minimal, maka kita sendiri boleh menambahkan sesuai dengan kekuatan kita. Jadi boleh saja kita berpuasa dari pagi sampai malam, atau sampai sore, atau bagi yang memang dapat melakukannya sampai 1 hari penuh, tidak ada masalah. Juga tidak menjadi masalah puasa sama sekali tidak makan dan minum, atau minum sedikit air, tergantung yang bersangkutan. Dalam hal ini diperlukan kebijaksanaan sendiri atau prudence untuk memutuskan hal itu, yaitu seberapa banyak kita mau menyatakan kasih kita kepada Yesus dengan berpuasa, dan seberapa jauh kita mau memungkinkan dengan kondisi tubuh kita. Maka pertanyaan yang muncul bagi kita, adakah bentuk puasa yang terbaik? Tentu saja jawabannya ada, yaitu yang telah ditentukan atau yang telah digariskan oleh setiap agama masing-masing. Namun, selain menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama itu,
Mengapa tidak kita perlu mencoba ini puasa yang terbaik, yang saya kasih judul Litani Puasa Terbaik. Puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang, diubah dengan kata-kata yang manis dan lembut. Puasa kecewa dan tidak puas diubah dengan memenuhi diri dengan rasa puas. Puasa amarah diubah dengan memenuhi diri dengan sikap taat dan sabar. Puasa pesimis diubah menjadi optimis. Puasa khawatir diubah dengan selalu percaya kepada Tuhan. Puasa meratap dan mengeluh diubah dengan menikmati hal-hal sederhana di dalam kehidupan. Puasa stres diubah dengan memenuhi diri dengan doa. Karena kita tahu doa ini adalah kekuatan spiritual yang ada di dalam diri kita yang mesti kita bangkitkan. Puasa dari kesedihan dan kepahitan diubah menjadi memenuhi hati dengan sukacita. Puasa egois diubah menjadi rasa percaya diri, menjadi rasa pada yang lain. Puasa dari sikap sulit mengampuni dan balas dendam diubah menjadi perdamaian dan pengampunan. Puasa banyak bicara diubah menjadi keheningan. Itulah litani puasa yang terbaik yang bisa dilakukan atau yang bisa dilaksanakan secara khusus di masa Prapaskah ini. Umat yang terkasih, semoga di masa Prapaskah ini kita semakin mampu merubah diri lewat pertobatan. Dan dalam gereja Katolik ada ruang untuk semakin menyesali diri itu lewat pengampunan dosa dengan pengakuan dosa secara pribadi, secara khusus di masa Prapaskah ini sebelum menyambut kehadiran Yesus Kristus di dalam masa Prapaskah. Dan semoga litani puasa ini yang saya sampaikan menjadi renungan bagi kita untuk sungguh-sungguh sesuatu yang tidak baik diubah menjadi baik, agar kita semakin berani dan semakin layak pantas untuk menerima Yesus di masa Paskah nanti. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan sejenak untuk merenungkan dan untuk semakin mendalami siapa kami ini. Semoga kami umat-Mu di masa Prapaskah ini mampu untuk semakin bertobat secara pribadi, agar kami layak dan pantas menerima Putra-Mu di dalam masa Paskah nanti. Terpujilah Dikau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.